Selain Carlos Sainz, satu pembalap lain yang bakal cukup ramai menghiasi pemberitaan bursa transfer untuk musim 2025 nanti ialah Fernando Alonso. Sebagai pembalap yang sama-sama habis kontraknya akhir tahun ini, masa depan Alonso masih tanda tanya besar. Apalagi ia belum menunjukkan tanda-tanda mau pensiun dan performanya masih sangat bagus. Hal itu membuat value yang dibawa Alonso di pasar transfer pembalap sangatlah besar dan cukup pantas dipertimbangkan karena pengalaman serta skillnya yang terjaga tersebut. Namun di saat yang sama, pembalap Spanyol ini juga sedang diterpa dilema karena ia harus memilih beberapa jalur karir yang kemungkinan akan jadi pelabuhan terakhirnya di F1 sebelum benar-benar pensiun nanti. Setidaknya Alonso dihadapkan pada 3 pilihan yang cukup pelik, stay di Aston Martin atau memilih pindah ke dua tim yang lebih besar, yaitu Mercedes atau Red Bull. Alonso saat ini sedang berpikir keras untuk menentukan masa depannya di antara 3 pilihan itu, dan diyakini hanya menunggu waktu saja sebelum dia menentukan keputusan soal masa depannya di F1. Meski tahun ini akan memasuki usia 43 tahun, mantan pembalap Ferrari itu tidak merencanakan kapan ia akan pensiun, dan malah berpikir kalau dia bisa balapan sampai usia 50 tahun. Alonso tak ingin sekedar balapan untuk memperpanjang karirnya saja, apalagi dengan kalender F1 yang sangat intens dan padat seperti sekarang. Ia ingin punya tujuan yang bisa memotivasinya untuk tetap balapan di sirkuit selama beberapa tahun ke depan. Itulah mengapa Alonso masih berusaha untuk mencari motivasi tambahan yang bisa membuat komitmennya tetap menyala di F1 sampai tiba saatnya nanti ia akan gantung setir. Ia merasa masih mampu bersaing secara kompetitif di dunia F1 modern, dan itu sudah ia buktikan selama di Alpine serta Aston Martin jika umurnya hanyalah angka. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah tim mana yang bisa menampung ambisi dan jiwa muda Alonso yang tak habis-habis itu? Bertahan di Aston Martin jelas merupakan pilihan yang realistis bagi Alonso. Aston Martin menjadikan Alonso sebagai aset yang sangat berharga dan prioritas utama mereka untuk jadi pemimpin tim selama era transisi menuju F1 2026. Hubungan Alonso dengan Lawrence Stroll selaku pemilik tim juga masih sangat baik karena memang posisinya di dalam tim sangatlah dihormati. Aston Martin sudah berada di jalan yang benar untuk bertransformasi menjadi tim besar di masa depan. Seperti pabrik baru yang mulai bekerja 100% di 2025, perekrutan engineer kelas kakap, sampai hadirnya mesin Honda di regulasi baru nanti. Hal-hal itulah yang akan disodorkan kepada Alonso supaya dia mau bertahan di tim Inggris tersebut dan membimbing mereka selama masa transisi. Namun kembali lagi ke faktor yang kami sebut di awal tadi, Alonso membutuhkan sesuatu yang baru untuk meyakinkan bertahan di Aston Martin. Sesuatu yang bisa meningkatkan motivasinya untuk tetap balapan di F1, yaitu kembali bersaing di papan atas secara reguler. Aston Martin meski sudah menunjukkan peningkatan yang pesat, tapi sampai sekarang belum menampilkan tanda-tanda jika mereka bisa menjadi tim langganan podium dalam 2 tahun ke depan. Awal musim 2024 saja, mereka tidak bisa mengulangi tren positif tahun lalu yang bisa mendapat podium dalam 3 balapan pembuka. Itulah yang jadi penghambat negosiasi antara Alonso dengan Aston Martin. Aston Martin diyakini sudah berinisiatif untuk mengajak Alonso berunding soal masa depannya, tetapi sang pembalap masih menimbang banyak opsi yang tersedia, dan itu mengindikasikan kalau dia kurang yakin dengan prospek timnya tersebut. Prospek yang diberikan oleh Aston ini, ia anggap sama seperti Alpine dulu. Perbedaannya adalah output yang dihasilkan lebih baik dengan manajemen yang jelas. Tapi kemungkinan akan sampai pada titik di mana tim tidak membuat kemajuan yang signifikan selama berbulan-bulan, dan hal itu mulai membuat Alonso kehilangan energi. Ketika di Alpine, faktor manajemen yang buruk dan pensiunnya Sebastian Vettel lah yang membuka pintu Alonso untuk minggat hijrah ke Aston Martin. Kali ini pintu keluarnya kembali terbuka lumayan lebar, karena ia diincar oleh 2 tim besar papan atas di F1, yaitu Mercedes dan Red Bull. Dan di situasi seperti inilah, Fernando Alonso akan sulit ditebak soal apa langkahnya selanjutnya. Kami pernah mention ini di video sebelumnya, jika Alonso bisa jadi pilihan yang rasional bagi Toto Wolff kalau dia ingin mencari pengganti Lewis Hamilton, namun tidak mau ambil resiko terlalu besar bagi Kimi Antonelli. Alonso jadi opsi karena usianya yang sudah kepala 4. Pastinya dia akan segera pensiun dalam waktu dekat, dan celah itulah yang bisa dimanfaatkan untuk memberinya kontrak jangka pendek. Seperti yang kita tahu, keberadaan Kimi Antonelli membuat siapapun yang akan jadi pengganti Hamilton tidak bisa dikontrak jangka panjang.
George Russell, meskipun performanya masih fluktuatif dan belum bisa dijadikan leader yang paten di Mercedes, namun posisinya di tim sangat kuat dengan backingan bos besar di Jerman. Hal itu membuat nama Alonso mencuat ke permukaan sebagai calon pengisi kursi di tim Mercedes pada 2025 nanti. Pertanyaannya adalah, bisakah Toto Wolff memboyong Alonso ke Mercedes? Jika Toto memang berniat merekrutnya, maka proses negosiasi harus berjalan setegas mungkin dan berhati-hati. Mercedes tidak bisa pelin-pelan ketika menjalin kerjasama dengan pembalap seperti Alonso atau malah nanti kena batunya seperti yang dialami oleh Alpine. Alonso adalah tipe pembalap yang jika sudah menaruh kepercayaan dan mendapatkan respek penuh dari lingkungan di sekitarnya, maka dia akan membalasnya dengan penampilan serta komitmen 100% ketika balapan. Namun sebaliknya, jika Alonso merasa sedikit saja mencium pihak-pihak yang bermuka dua dan mencoba main-main dengannya, maka di saat itulah pembalap Spanyol tersebut akan memberontak dengan sikapnya yang frontal serta tanpa kompromi. Untuk sekarang meski peluangnya ada, tapi kemungkinannya masih sangat kecil bagi Alonso untuk pindah ke Mercedes. Insiden di GP Australia mungkin sedikit merusak mood Toto Wolff untuk mengambil langkah inisiatif untuk berdiskusi dengan Alonso. Apalagi dengan kondisi Mercedes yang masih ngos-ngosan dengan performa mobilnya sendiri, mungkin Alonso akan melihat situasi terlebih dulu dengan opsi lain yang ia punya. Dan di saat itulah Red Bull kemudian muncul sebagai kandidat yang menggiurkan bagi Alonso. Melihat Lewis Hamilton yang pindah ke Ferrari dan memasangkannya dengan Charles Leclerc, maka hal yang sama bisa terjadi kepada Fernando Alonso untuk pindah ke Red Bull. Kabar ini muncul mengingat kondisi di Red Bull yang tidak kondusif, dan apa saja bisa terjadi di internal tim tersebut. Fernando Alonso bisa jadi memanfaatkan situasi itu, curi-curi perhatian untuk dipertimbangkan Red Bull menjadi pembalap pada 2025 nanti, entah sebagai pengganti Max Verstappen ataupun pengganti Sergio Perez. Alonso dianggap akan berusaha keras dan menggunakan segala cara untuk bisa gabung ke Red Bull, mengingat mereka adalah tim terbaik saat ini yang tentunya kembali meningkatkan gairah serta motivasinya di F1 untuk berlaga di barisan papan atas. Apalagi dengan ketidakpastian hubungan Red Bull dan Verstappen yang sedang melanda sekarang, mungkin situasi akan berpihak ke peraih 2 kali juara dunia tersebut. Yang jelas dengan peluangnya untuk pindah ke tim seperti Red Bull ataupun Mercedes, semuanya bisa terjadi kalau berhubungan dengan pembalap seperti Alonso. Faktor penentu kemana Alonso akan berlabuh selanjutnya bukanlah semeyakinkan apa Red Bull atau Mercedes ataupun Aston Martin, tapi lebih ke faktor personal Alonso sendiri yang sudah berumur dan dia butuh motivasi yang lebih untuk bisa berkomitmen lagi di F1 sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Alonso mengatakan jika ia tidak mau diatur dan ingin menentukan masa depannya dari kemauannya sendiri. Hanya saja ia tidak mau terburu-buru karena ingin melihat situasinya lebih jauh lagi dan menargetkan sudah bisa memastikan masa depannya sebelum musim panas. Ia tidak ingin membuat keputusan-keputusan yang salah dan hanya berdasarkan emosional dan ambisi saja seperti masa lalu, di mana Alonso seringkali berada di tempat yang tepat tapi ada di waktu yang salah. Selain hati-hati, Alonso juga harus gerak cepat karena ada rekan senegaranya, Carlos Sainz, yang juga jadi incaran tim-tim besar. Entahlah, semua bisa terjadi di F1. Apalagi jika berbicara soal Fernando Alonso yang dijuluki sebagai serigala tua yang langkahnya sulit sekali ditebak. Mungkin sekarang Alonso bilang kalau dia ingin stay di Aston Martin, tapi bisa saja dalam 1 atau 2 bulan ke depan dia berubah pikiran atau malah tiba-tiba memutuskan pensiun. Jadi, bakal kemana Alonso tahun depan? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.